Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Mushola Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali hadir pada hari ini untuk sama-sama mengikuti pengajian di sore hari ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumah menuju tempat pengajian ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, memberi petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan iman, menyehatkan badan kita dan melancarkan segala urusan kita. Bila ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan membaca surat yang ke-17 ya. Surat Al-Isra. Kita mulai dari ayat 1. Karena sekarang kita berada di bulan Rajab, kita akan baca ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan bulan Rajab. Surat yang ke-17, surah Al-Isra, ayat 1, mulai dari ayat 1. Salawat dan salam terlupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu Bu? Mana yang lain hujan? Hujan ya. Mau hujan. Surat 17. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Subhanalladzi
Sami'ul Basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا Allahnya panjang ya. Alla tattakhidhu min duni wakila. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا ya, karena nggak nyampe kafir ya. Napasnya nggak nyampe, berhenti situ ya. Nggak boleh dipaksain napas itu, dia putus nggak boleh ya. Jadi kita berhenti. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Jadi pendek-pendek gak apa-apa Bu. Kalau napasnya pendek, gak boleh
dipaksain. So kalau baca Al-Quran itu diputus-putus itu nggak boleh. Jadi harus satu nafas. Nah, misalnya bacanya seperti ini. Dipaksain misalnya ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal. Nah, itu nggak boleh ya, dipaksain napasnya biar satu kalimat nggak apa-apa, tapi satu napas gitu ya, diulang lagi gitu. Nah, itulah ibu-ibu yang saya hormati, surat Al-Isra. Sengaja kita baca surat ini karena sama-sama kita ketahui ini ayat ini ada kaitan dengan apa, Bu? Isra Mi'raj. Bulan berapa terjadinya Isra Mi'raj itu? Bulan Rajab, tanggalnya 27. Nah, sebenarnya masih lama, Bu ya. Sekarang tanggal berapa, Bu? Jadi gampang sekarang ngitung bulan Rajab itu tahun Hijriah itu gampang, yaitu bulan Rajab tanggal 6. Kalau miladiah Januari juga tanggal 6. Nah, di dalam ayat ini jelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad, Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Dia maha mendengar dan maha melihat. Nah, itulah surat Al-Isra ini ayat 1 ini yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi maha suci. Jadi karena Nabi setelah Isra Mi'raj itu cuma satu malam dia perjalanannya itu, besoknya dia disampaikan kepada orang-orang Muslim dan kepada orang-orang di sana. Di zaman Rasulullah itu banyak yang nggak percaya, tapi banyak juga yang percaya karena satu malam kok sudah kembali. Nah, tapi kan ini kan karena kekuasaan Allah Subhanahu, diperjalankan, bukan berjalan ya, diperjalankan. Kalau namanya diperjalankan itu ya mudah. Kalau seandainya ada semut sekarang di sini, semutnya bisa bicara, dia ngomong, tadi saya di Kauman, percaya nggak Ibu? Ada semut bisa ngomong, tadi sejam yang lewat saya di Kauman, sekarang saya ada di sini, percaya nggak? Kok bisa? Itu bawah. Nah, diperjalankan, bukan jalan sendiri gitu ya. Nah, tapi banyak orang nggak percaya waktu itu. Malah Nabi itu disuruh angkat kaki kanan, angkat pula kaki kiri. Bisa nggak kira-kira? Angkat kaki kanan, diangkat. Angkat lagi kaki kiri. Nggak bisa, ngangkat sedikit aja nggak bisa, mau ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat Jibril. Nah, kemudian pergi melihat surga, melihat neraka. Maka di sini ayatnya diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana intinya dalam Isra Mi'raj itu menerima perintah apa Bu? Sholat. Nah, itu sholat itu
Kalau ibadah-ibadah yang lain diterima di dunia, malaikat Jibril yang turun. Tapi kalau sholat, Nabi kita Muhammad SAW yang langsung berhadapan dengan Allah. Pertama sekali diwajibkan sholat itu berapa waktu, Bu? Berapa? 50. Setelah turun bertemu dengan Nabi Musa, minta kurang. Akhirnya sampailah sekarang 5 waktu sehari semalam. Itu pun masih pengen minta kurang, tapi Nabi kita nggak mau. Sebab kata Nabi Musa nggak kuat itu 5 kali itu nggak kuat umatmu wahai Muhammad, minta kurang lagi lah, tapi Nabi nggak mau. Nah kenyataannya gimana, Bu, sekarang? Ada nggak orang yang nggak kuat 5 kali sehari semalam? Ada ya. Ada. Paling bisanya maghrib aja, kebetulan lagi di rumah gitu ya. Subuh lewat karena ketiduran. Zuhur kadang-kadang enggak, apalagi sibuk gitu ya. Tentu kita nggak mungkin seperti itu, Bu ya. Karena namanya sholat itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar, yang tidak bisa ditinggalkan. Kunci ibadah wadahnya. Air ini mau ditaruh di mana kalau nggak ada wadah? Nah, ibadah-ibadah yang lain mau ditaruh di mana kalau nggak ada sholat? Maka itu jangan sampai kita lalai sholatnya. Jangan sampai tinggal sholat. Jangankan tinggal sholat, lalai saja lagi nggak boleh. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Nah, siapa yang celaka? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Kadang sholat, kadang tidak. Kadang sholat waktunya sudah, waktu asar sudah mau menjelang maghrib. Waktu subuh sudah mau matahari mau terbit. Sholat zuhur sudah dekat dengan asar. Nah itu lalai namanya. Termasuk lalai dalam sholatnya itu asalan saja gitu ya. Nggak berusaha sempurna, nggak berusaha baik-baik, nggak berusaha tumaknina, nggak berusaha bagaimana bisa khusyuk. Yang penting kewajiban sudah selesai, sudah gitu. Nah, itu juga termasuk lalai. Termasuk juga lalai dalam sholat itu hal-hal yang sebelum sholatnya itu wudunya, mandinya, nggak diperhatikan. Sebab kalau mandi tidak sah nggak wudunya, Bu? Enggak. Kalau wudu nggak sah nggak sholatnya? Tidak juga. Jadi ada kaitannya, yaitu wudu dengan mandi dan juga dengan sholat. Jadi inilah kandungan dari surat Al-Isra ini, menjelaskan peristiwa yang luar biasa terhadap diri Nabi kita Muhammad SAW, roh dan jasadnya yang menghadap Allah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, sebenarnya nanti tanggal 27 mungkin ada Ustadz yang mau mengkaji lebih dalam lagi. Cuman sekarang ini karena kita sudah berada di bulan Rajab, jadi maka kita sedikit sampaikan ini karena di bulan Rajab ini ya salah satunya kejadiannya itu terjadinya Isra wal Mi'raj. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, bulan Rajab itu disebutnya dengan bulan haram. Bulan apa, Bu? Bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan apa aja, Bu? Satu Rajab, yang kedua Muharram, yang ketiga Zulqaidah, yang keempat Zulhijjah. Nah, itu ya. Rajab, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Itu disebut bulan haram. Bulan haramnya itu tidak boleh berperang di bulan itu. Di zaman Nabi itu nggak boleh berperang. Harus banyak meningkatkan amal ibadah.
harus banyak berbuat baik. Bahkan sebaliknya, kalau dia banyak berbuat kejahatan di bulan itu, siksaannya juga dilipat gandakan. Jadi untuk itu di bulan Rajab itu disebut dengan bulan haram, yaitu tidak boleh berperang. Nah, bagi kita sekarang ini mungkin kita tidak berperang dengan orang kafir, tapi janganlah sampai di antara kita berperang sama kita. Tahu nggak ibu-ibu berperang, ibu-ibu sama ibu-ibu? Ya ribut, berkelahi, saling mencaci, saling menghina, itu kan perang juga itu Bu namanya ya. Saling menjelekkan. Jadi jauhilah itu di bulan haram itu. Bulan apa tadi Bu? Bulan haram itu? 1 Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi menghadapi bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan semuanya. Karena bulan haram, kita tidak boleh berperang, kita tidak boleh berkelahi, kita tidak boleh saling menghina, mencaci, memaki, saling bermusuhan. Hindari Bu, karena dosanya juga akan dilipat gandakan. Selanjutnya di bulan Rajab ini tingkatkan semuanya. Bulan Rajab ditingkatkan. Setelah Rajab apa Bu? Sya'ban. Bulan Sya'ban lebih meningkat. Bulan Ramadan itu puncaknya. Bulan Syawal, coba Bu, bulan Rajab kita tingkatkan segala sesuatunya. Bulan Sya'ban lebih meningkat. Bulan Ramadan lebih meningkat lagi, namanya bulan Ramadan kan. Dan bulan Syawal kita sudah bersih, suci dari dosa. Maka itu di dalam 12 bulan itu, bulan yang haram itu ada 4 tadi. Bulan Rajab, bulan Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Kemudian di dalam 12 bulan itu, bulan yang paling utama sekali yaitu bulan Ramadan. Kemudian dalam 1 minggu, hari yang lebih utama hari apa Bu? Hari Jumat. Dalam 1 hari 1 malam, waktu yang lebih utama kapan Bu? Ya, sepertiga malam. Nah itu tuh waktu-waktunya Bu ya. Di dalam 12 bulan, bulan-bulan haram itu ada 4. Rajab, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Kemudian dalam 12 bulan itu, bulan yang paling utama bulan Ramadan. Di dalam 1 minggu, hari yang lebih utama Jumat. Dan di dalam 1 hari 1 malam, waktu yang lebih utama sepertiga malam. Maka di situ perbanyaklah, tingkatkan semua ibadah. Hari Jumat tingkatkan semuanya, pahalanya dilipat gandakan. Beda orang bersedekah dan juga berbuat baik di luar hari Jumat dilipat gandakan. Itu juga di bulan Rajab ini. Maka marilah ibu, ada suatu peristiwa di bulan Rajab itu, adanya bulan haram, kemudian terjadinya Isra wal Mi'raj. Maka untuk itu, ibu-ibu yang saya hormati, di bulan Rajab ini juga dilipat gandakan pahala dalam segala kebaikan kita, dilipat gandakan. Maka oleh karena itu ditingkatkan semuanya Bu. Terutama sekali yang harus kita tingkatkan sholat sunat. Sholat sunat. Maksudnya ditingkatkan. Kalau sholat wajib itu sudah pasti Bu ya. Wajib sudah pasti. Sholat sunat ditingkatkan. Yang pertama kita sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat rawatib itu Bu?
sholat sunat yang ada kaitannya dengan sholat wajib 5 waktu. Kapan waktunya? 2 rakaat sebelum subuh, terus 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, ya, 2 rakaat sebelum maghrib dan sesudah maghrib, sebelum isya dan sesudah isya. Habis asar nggak ada, habis subuh nggak ada. Di situ ada yang ditekankan sekali, ada yang tidak. Seperti dua rakaat sebelum zuhur itu, yang 2 ditekankan, yang 2 tidak. Jadi 4 rakaat. Sesudah zuhur juga 4 rakaat. Tapi 2 yang ditekankan. Yang 2 kalau kita mau nambah gitu. Kemudian kita tingkatkan sholat sunat ghairu rawatib. Ghairu rawatib apa, Bu? Tadi rawatib. Kalau ghairu rawatib, sholat sunat yang gak ada kaitannya dengan sholat wajib, ya, itu arti kayak ghairu rawatib. Sholat sunat yang gak ada kaitannya dengan sholat wajib. 1, sholat apa, Bu? Tahajud, sholat malam, ya, tahajud sepertiga malam, paling sedikit 2, ya. Boleh 10, boleh 12. Apalagi duha. Duha pagi hari, ya, matahari mulai naik sampai mau sholat zuhur. 2 rakaat sholat duha akan mendapatkan pahala sama dengan orang bersedekah sebanyak sendi yang ada pada tubuhnya ini. Itu pahalanya sholat duha. Jadi di mana saja, di rumah, di pasar, di kantor, di mana, laksanakan sholat duha. Apalagi sholat sunat ghairu rawatib itu, sholat sunat fajar, ya, sudah berapa itu? 3, ya. Habis itu sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, kalau masuk masjid, ya. Gimana kalau masuk musola? Ini musola masjid, ya, musola, ya. Tetap masjid, tahiyatul masjid. Nah, setiap masuk masjid disunahkan, yaitu sholat sunat yang nggak ada kaitannya dengan sholat wajib. Kemudian ada lagi sholat sunat itu sholat sunat wudhu. Kalau mau setiap habis berwudhu sholat sunat. Ada seorang sahabat yang bernama Bilal. Sendalnya itu sudah kedengaran di surga. Ditanyakan oleh Nabi, kok sendal sudah kedengaran di surga? Apa amalanmu, wahai Bilal? Apa jawabnya? Saya setiap batal wudu, saya berwudu, kemudian langsung sholat 2 rakaat. Jadi wudunya itu nggak mau sholat saja, artinya ada berwudu terus, berwudu sepanjang masa. Paling tidak kita, Ibu, ya, nggak bisa. Ibu bisa nggak sepanjang waktu berwudu? Belum, ya. Paling tidak mau tidur, ya. Mau tidur sanggup nggak? Kalau mau tidur insya Allah, ya. Karena biasanya mau tidur kan juga ke belakang juga, ya. Nah, belakang mau tidur lagi berwudu. Itu bagus, Bu, ya. Bagus. Didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni si fulan yang tidur dalam keadaan berwudu. Nah, itu doa malaikat. Ya, apalagi mau tidur sudah suci, sudah bersih, sudah baca doa, sudah mohon ampun. Nah, kalau kebablasan, Bu, insya Allah dosa kita sudah hapus. Tahu, Ibu, kebablasan? Nggak bangun lagi pagi, dibangunin sama suaminya, Bu, bangun, Bu, ya. Udah ngorok aja gitu. Nah, tapi sudah bersih, ya. Ditingkatkan sholat sunat itu, Bu, ya. Ada lagi nama sholat sunat itu sholat sunat mutlak, Bu, ya. Mutlak itu nggak ada kaitan apa-apa, pengen sholat aja gitu. Kalau duha kan waktunya duha, kalau tahajud malam, kalau witir kan mau tidur. Nah, kalau tahiyatul masjid karena masuk masjid, kalau wudu kan karena wudu. Ada sholat sunat mutlak namanya, itu nggak ada kaitannya, Pak.
kita sholat sunat saja. Ditingkatkan Bu ya. Jadi itu kita berada di bulan Rajab ini, mari kita tingkatkan semuanya. Karena pahalanya ditingkatkan 10 kali lipat. Bulan Sa'ban ditingkatkan lagi, bulan Ramadan segala amal ibadah kita ditingkatkan sampai 700 kali lipat. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. Jadi mari kita di bulan Rajab ini kita sudah start gitu ya, memperbaiki diri, memperbanyak amal, menjauhi hal-hal yang maksiat, perbuatan dosa. Nah, dan dijauhi. Jadi itu yang pertama Bu ya, yang harus kita tingkatkan di bulan Rajab ini, yaitu sholat sunat. Insyaallah Bu ya. Nah, kira-kira sholat sunat yang mana Bu yang sudah dikerjakan Bu? Malam paling ya, tahajud paling ya, duha. Nah, kemudian lagi yang ditingkatkan yaitu puasa sunnah. Nah, itu kalau mampu puasa sunnah. Yang biasa nggak pernah puasa sunnah, ditingkatkan puasa Senin. Itu maksud ditingkatkan Bu, bukan puasa Rajab, tapi di bulan Rajab ditingkatkan. Jadi bukan puasa Rajab namanya. Nah, kalau puasa Rajab nggak ada, cuman puasa di bulan Rajab ditingkatkan. Yang ada puasa sunnah itu puasa Asyura. Kapan puasa Asyura itu Bu? 10 Muharram. Puasa Arafah, kapan puasa Arafah? 9 Zulhijjah. Puasa Syawal kapan? 6 hari di bulan Syawal. Nah, di bulan Rajab ini mungkin yang tidak biasa puasa sunnah, puasa Senin. Yang sudah biasa puasa Senin Kamis sudah biasa. Gimana cara ningkatnya? Ini sudah biasa puasa Senin Kamis. Di bulan Rajab disuruh tingkatkan. Gimana cara ningkatnya? Daud terlampau cepat ningkatnya itu. Diguyur dulu lah. Yaumil bid dulu. Yaumil bid berarti Senin Kamis ditambah 13, 14, 15 gitu. Nah, kalau sudah biasa puasa Yaumil bid, Senin Kamis sudah biasa, Yaumil bid sudah biasa, tingkatnya gimana? Nah, baru puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kenapa sehari puasa, sehari tidak? Karena kalau kita puasa tiap hari nggak boleh Bu. Makruh. Jangan Ibu, saya kuat puasa, saya mau puasa setiap hari, nggak boleh. Apalagi kalau puasa di hari raya, bukannya makruh lagi, haram. Jangan, nggak boleh sok-sok juga Bu. Saya ini orang ngaji loh, katanya kuat saya puasa udah biasa Senin Kamis. Jangan Senin Kamis, jangan Yaumil bid. Lebaran aja saya puasa, ya nggak boleh. Nggak boleh puasa Lebaran ya, haram. Ya, sebentar lagi kita puasa Bu ya, beberapa bulan lagi ya. Jadi nggak boleh hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Idul Adha itu bulan tanggal berapa Bu? 10 Zulhijjah. Tanggal 11-nya nggak boleh, tanggal 12-nya nggak boleh, tanggal 13-nya nggak boleh. Itu puasa haram. Puasa yang makruh yaitu. Jadi ditingkatkan puasanya. Yang dulunya nggak pernah puasa sunnah, ya paling tidak puasa Senin Kamis saya. Kalau sudah biasa Senin Kamis sudah kuat, ditambah Yaumil bid. Kalau sudah biasa, mau nambah lagi, mau kuat lagi, puasa Daud. Berat itu puasa Daud. Nah, untuk mensikapi di bulan Rajab ini Bu, supaya kita ditingkatkan puasa,
Ibu-ibu yang belum selesai hutangnya, ibu punya hutang nggak, Bu? Hutang duit, benar berapa hutangnya? Yang punya hutang bayar di bulan Rajab ini. Oh enggak, Ustaz, saya ini sudah bulan Syawal sudah beres kok. Jadi jangan tunda sampai bulan Syawal. Ini 3 hari, mau hari raya, mau Ramadan baru selesai ya. Jadi di bulan Rajab ini, Bu ya, dibereskan di bulan Rajab ini. Jadi ditingkatkan. Kemudian juga kita disuruh di bulan Rajab ini banyak berdoa, Bu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa enggak, Bu ya? Kita berzikir itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, setiap habis sholat baca doa itu, Bu. Di samping doa-doa yang lain ya, kan banyak doa yang kita baca. Jangan lupa doa itu. Ya Tuhan kami, sayangi kami, terima tobat kami. Aku, kalau Rabbighfirli itu aku. Rabbighfirli, ya Tuhanku, warhamni, kasihani aku, watub alayya, terima tobatku. Kalau kami, kalau rame-rame, Bu, kami, Bu ya. Jangan aku. Doa sendiri yang belakang ngaminin gitu. Kalau rame-rame gimana doanya? Rabbil Allahumma lana warhamna wa tub alaina. Ganti aja ninya dengan na. Na itu artinya kami. Kalau ni aku ya, atau saya ya. Nyolat mayat juga begitu, Bu. Kalau mayatnya laki-laki apa bacaannya? Allahumma fir lahu. Kalau perempuan firlaha. Kalau mayatnya 2 orang sekaligus huma, Allahumma fir lahuma, 2 orang sekaligus gitu ya. Allahumma fir lahuma. Kalau banyak lahu. Jadi biasa di Mekah itu, Bu ya, orang setiap habis sholat pagi itu langsung berdiri sholat mayat, sholat jenazah. Itu jenazahnya bukan 1 orang itu, Bu, banyak. Nah di situ kita baca Allahumma fir lahum. Kum itu mereka, ya, warhamkum. Jadi itu doa tadi, Bu, apa, Bu? Coba, Bu, ulang lagi, Bu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian juga boleh juga kita baca doa Allahumma ighfir lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Biasanya ibu-ibu dilakukan, Bu ya. Ya coba gimana? Saya nggak biasa sih lagu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Nah, itu di ini, Bu ya, baca doa itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu dibaca doa itu, perbanyak doa itu di bulan Rajab ini. Di doa tadi Allahumma ighfir lana fi Rajab wa Sya'bana. Jadi itu, Bu, yang harus kita
tingkatkan di bulan Rajab ini. Kemudian juga kita disuruh banyak istighfar, ya. Istighfar. Kapan saja kita disuruh banyak istighfar. Kenapa kita disuruh istighfar? Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh ditambah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sambil kita hayati, kita renungkan, kita ingat-ingat salah kita. Itu pun kalau punya salah, Bu ya. Bu punya salah nggak, Bu ya? Jadi sambil diingat salah-salah kita, di situ kita menyesali, kita mohon ampun. Boleh juga kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, selama ini kami salah, ya Allah, selama ini aku salah, ya Allah, selama ini aku meninggalkan sholat, ya Allah, selama ini aku banyak berbuat maksiat, ya Allah, selama ini aku berbuat dosa kepadamu, ya Allah, kami zalim kepadamu, ya Allah, kepada keluarga kami, kepada diri kami sendiri, ya Allah, kepada kawan-kawan kami, ya Allah, ampunilah, ya Allah. Dari hati, Bu ya, dari hati. Jangan hanya di mulut, di lisan. Walaupun fasih orang membaca doa, tapi hanya di mulut, enggak jadi, Bu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana kira-kira khusyuk gak tuh, Bu ya? Kelihatan ya, matanya kemana-mana, mulut ya mulut, hati ya hati, gitu ya. Jadi itu juga, Bu, syukur-syukur bisa menangis. Kalau itu sudah bisa dilakukan, apalagi habis sholat bisa kita lakukan istighfar, banyak istighfar. Paling tidak kita membaca astagfirullah sambil diingat. Kemudian kata Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha. Maka akan hapuslah semua kesalahan-kesalahanmu itu dan masuklah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, inilah ibu yang saya hormati. Jadi kajian kita pada hari ini berkaitan dengan bulan Rajab. Di samping itu juga ayat yang kita baca yaitu berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Surat Al-Isra ini ayat 1, Maha Suci Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan yaitu hambanya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian begitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya dan juga sesungguhnya dialah yang maha mendengar dan maha melihat, Allah ya. Kemudian juga di bulan Rajab ini, Bu, karena kita berada di bulan Rajab, mari kita tingkatkan segala amal ibadah. Karena bulan Rajab ini adalah bulan haram. Nah, bulan apa saja tadi, Bu, yang bulan haram, Bu? Rajab, Muharram, Zulqaidah, Zulhijjah. Kita dilarang berperang, kita dilarang banyak bermaksiat. Pahala-pahala dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan, gitu. Nah, dosa juga dilipat gandakan di bulan ini. Kena dilarang orang ribut, orang berantem, orang ini. Nah, dan dalam 12 bulan itu, bulan yang utama bulan Ramadan. Dalam satu minggu hari yang utama hari Jumat. Dalam satu hari satu malam hari yang utama, malam yang utama, waktu yang utama sepertiga malam. Jadi usahakanlah sepertiga malam itu kita bangun, kita sholat sunat, kita tingkatkan sholat sunat, kita tingkatkan baca Al-Quran, kita tingkatkan sedekah,
kita banyak berdoa. Tadi doa sudah kita sama-sama pelajari. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, kemudian doa-doa yang lain, perbanyak istighfar. Insya Allah dengan kita sudah tingkatkan di bulan Rajab ini, pahala dilipat gandakan. Kita jauhi yaitu perbuatan maksiat. Bulan Sya'ban lebih kita tingkatkan lagi, dan bulan Ramadan kita sudah dapat berlipat ganda karena kita sudah semangat, sudah berlatih dari sekarang. Dan bulan Syawal akan bersih, suci bagaikan bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Dan setelah itu kalau ibu-ibu meninggal, silahkan masuk ke dalam surga. Ya, nama pintunya Ar-Rayyan. Ya nggak Bu ya? Apa ibu duluan? Namanya kematian itu seperti itu ya. Ibu duluan, saya belakangan ya. Atau saya yang belakangan, ibu yang duluan. Gimana? Tinggal pilih. Tapi namanya kematian, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa dimundurkan sesaat, tidak bisa diakhirkan sesaat. Dan kalau seseorang sudah dibawa ke pemakaman, yang 3 yang berangkat ke sana, harta, keluarga, dan amal ibadah. Yang 2 kembali pulang, harta dan keluarga kembali pulang, yang tinggal hanya amal ibadah. Sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, ngaji kita, sedekah kita, itulah hanya yang menolong kita. Maka bersyukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.